Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jami'il hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, saya agungkan para hadirin sekalian, para jamaah Masjid Nurul Fajri dan juga para jamaah Majlis Nurul Asfiya, wabil khusus kepada akhinal kiram Al-Ustaz Mukhtarul Aziz dan juga segenap Dewan Takmir Masjid Nurul Fajri dan rekan-rekan sahabat dari Nahdlatul Ulama Kecamatan Pontianak Utara, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi hal-hal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kami ingin mengajak kepada para hadirin sekalian, wabil khususnya kepada para jamaah yang berkesempatan hadir di masjid yang insya Allah kita diberkahi oleh Allah dalam rangka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu tariqan ilal jannah. Dengan cara kita melangkahkan kaki setapak demi setapak, perlahan demi perlahan, sehingga kita sampai kepada tempat yang memang diridhoi oleh Allah, itu sama seperti kita mendekatkan diri selangkah demi selangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cobaannya Pak untuk masuk surga ini berat, lebih mudah untuk masuk neraka. Cobaan untuk masuk surga ini Pak, terkadang udah di depan mata masih tak mau dengan surga. Sampai ada bahasa kan, lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada kita bebas tapi masuk neraka. Memang susah Pak, kadang untuk diajak kebaikan kadang harus butuh paksaan dan demi paksaan, agar supaya orang tadi senantiasa dekat dengan jalan kebaikan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Ketika kita berkumpul di taman-taman surga, yang kita harapkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kitab yang saya pegang ini berjudul Asrarus Shaum. Asrar itu artinya rahasia Pak. Shaum itu artinya puasa. Yang kita akan kaji ini adalah tentang misteri-misteri yang ada di dalam puasa ini kira-kira apa. Dan kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Bukan Ghazali tukang becak di sana tuh Bu, itu Ghazali lain lagi. Apalagi yang kerja di Hotong tuh, itu tak punya kitab Bu. Yang ada dia punya kitab di warung, kitab catatan utang. Nah, utangnya banyak. Ghazali yang itu lain Pak. Kalau ini Imam Ghazali dijuluki sebagai Hujjatul Islam, argumentasi di dalam agama Islam. Jadi para ulama dulu ini punya julukan-julukan tersendiri Pak. Kalau Imam Ghazali dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Kalau Imam Syafi'i disebut dengan Nasirus Sunnah. Kenapa Imam Ghazali disebut dengan Hujjatul Islam? Beliau adalah salah satu tokoh agama, seorang ulama yang memang memproklamasikan sebagian ilmunya untuk membela agama Islam. Sehingga agama Islam yang beliau sampaikan di beberapa tulisan-tulisan beliau, pikiran-pikiran beliau yang tertera di dalam tulisan-tulisan beliau merupakan argumentasi-argumentasi untuk
mendebat atau melawan orang-orang yang memang tidak senang dengan agama Islam, sehingga beliau dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Namanya sendiri adalah Muhammad, punya ayah namanya Muhammad. Ayahnya beliau ini orang biasa, orang biasa, bukan orang priai, bukan seorang tokoh agama besar. Diceritakan bahwa ayah beliau ini adalah tukang wol, Pak. Tahu tukang wol ya, Pak ya? Tukang jahit, pembuat pakaian tapi dari benang wol. Kok bisa punya ulama besar? Diceritakan bahwa ayahnya, Pak, yang bernama Muhammad, beliau punya bapak namanya Muhammad, punya anak dua. Yang pertama adalah Muhammad yang dikenal dengan Al-Ghazali, yang kedua adalah Ahmad. Dua-duanya ini menjadi tokoh agama besar, Pak. Gara-garanya apa? Gara-garanya mengamalkan dawuhnya para ulama. Apa katanya para ulama? Katanya para ulama, man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyura'il ghuraba minal fuqaha. Kalau sampean pingin punya anak alim, itu ada resepnya, Pak. Resep yang termudah adalah kita orang yang ndak alim ini falyura'il ghuraba minal fuqaha. Maka buatlah di dalam diri kita penuh perhatian khusus terhadap orang-orang yang punya ilmu, punya pengetahuan di dalam agamanya Allah. Maka di mana ada pengajian, Bu, yang namanya Muhammad, bapaknya Imam Ghazali ini, di mana saja ada pengajian mesti teko. Uangnya teko. Saatuh-atuhe teko. Kemana saja mesti datang. Maka ketika datang bertemu dengan kiainya ini, Pak, beliau pandang, beliau lihat sembari bergumam di dalam hatinya, ya Allah, jadikanlah nanti anak-anak saya ya Allah sebagai Pak Yai sengiku, sing ganteng gue. Kira-kira kayak saya begitu kan, enggak ya? Bapak bilang saya jelek, balik saya, Pak. Balik saya, Bu. Gantengan, Bu? Alhamdulillah. Bilang jelek, balik. Ada yang bilang agak lagi nih. Parah ya. Akhirnya apa, Pak? Ketika salaman juga begitu, minta doa, Pak, minta doa, Pak Yai, minta doanya saya, mudah-mudahan anak-anak saya jadi orang-orang yang soleh seperti panjenengan, seperti Anda, seperti engkau. Didoakan oleh kiai ini, Pak. Maka dengan doanya kiai ini, alhamdulillah, Muhammad kemudian punya putra dua. Yang pertama adalah Muhammad yang dikenal dengan Al-Ghazali, yang kedua adalah Ahmad. Nah, yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ceritanya, wusul kepada Allah, Pak, ma'rifat kepada Allah, adiknya duluan sebelum abangnya. Satu saat Imam Al-Ghazali ini menjadi imam jamaah, Bu, memimpin sholat berjamaah. Ketika bertakbir, kemudian selesai dari takbir lah, sebelum selesai sholat ini adiknya ini sudah menyalahkan kepada abangnya. Bang, abang ini sholat, saya lihat tadi kok ndak khusyuk abang ini. Kok bisa, Dek? Saya tengok di kepala abang tuh isinya darah semua, Pak. Abangnya ini bilang, yang Imam Ghazali bilang, wah, sampean kok tahu ya? Saya saat mikir tadi, saat sholat tadi, terfikirkan di dalam otak saya pembahasan tentang bab haid. Bab haid kan isinya apa, Pak? Kan darah. Nah, ini yang disebut dengan mukasyafah, mudah terlihat di dalam pandangan orang lain. Namanya mukasyafah. Sebagaimana Syekhona Khalil Bangkalan waktu kecil, Pak. Ada ulama dulu namanya Kiai Khalil Bangkalan, waktu kecil juga begitu, mondok di Banyuwangi. Konon mondoknya di Banyuwangi dulu, di Jawa Timur. Nah, ketika gurunya menjadi imam, Syekhona Khalil kecil bersama jamaah yang lain ini cekekekan ketawa, Pak. Hihihi, ketawa dia, Pak. Akhirnya ketika ketawa dipanggil, selesai sholat dipanggil, sini sampean. Ketika dipanggil, loh, saya ini lagi imami sholat, sekarang ini lagi berlangsung sholat berjamaah, lo kok sampean sholat? Katanya Kiai Khalil waktu masih kecil, beliau bilang, mohon maaf Yai, mohon maaf, saya ketika sholat tadi tertawa melihat panjenengan saat takbiratul ihram, di kepala panjenengan lagi ngambil nasi, Pak, di kepalanya, isinya ngambil nasi. Apa kata Pak Yainya? Anak ini bukan anak sembarangan. Wong tadi saya sholat, memang betul-betul saat takbir yang ada di pikiran saya adalah mau makan, Pak, lapar, Pak. Pak Yainya lapar. Nah, ini namanya mukasyafah. Nah, sampean juga bisa nanti kalau ada yang imami di sini, Pak.
Nah, itu namanya mukasyafah. Katanya di sini sampai ada yang jatuh itu Pak ya, sholat itu Pak ya. Oh, itu mukasyafah itu namanya Pak. Itu waliyun min auliyaillah. Wali dari wali-walinya Allah. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk ke pembahasan asrarus shaum. Dikatakan bahwa di sini fa inna shauma rubu'ul iman. Puasa merupakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini as-shauma rubu'ul iman, sebagian atau seperempat dari iman. Kalau ibarat roti, Pak, ini seperempat besarnya adalah puasa. Kalau iman bulat dianggap sebagai sesuatu yang bulat, seperempatnya adalah puasa. Maka dikatakan di sini as-sabru as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu bagian dari kesabaran. Sementara as-sabru nisful iman, dan kesabaran itu bagian dari iman. Berarti kesimpulannya adalah as-shaumu nisful iman. Puasa bagian dari iman. Yang pertama adalah kita berpuasa nisfus sabri. Puasa itu sebagiannya dari kesabaran. Kalau orang tidak sabar, tidak bisa Pak menjalani puasa di bulan Ramadan ini Pak. Kenapa? Kok tidak bisa? Oke, dia ikut sahur. Jam 3:30 dia sahur, udah paling mepet sahurnya. Nanti jam 7 saat dia tidak sabar Pak, buka puasa duluan. Udah mulai lapar, buka puasa duluan. Contoh misalnya kayak kemarin saya punya anak Bu. Anak saya itu kan masih kecil. Puasa pertama Pak. Puasa pertama ini cerita ya ini sebelum masuk ke kitab. Jadi ketika puasa pertama takut puasanya batal Pak. Sama saya dibawa jalan-jalan ke Tugu. Sore-sore Pak, bawa jalan-jalan. Akhirnya terus balik ke sini, mampir di Indomaret. Yang kecil pun ikut. Mau beli-beli habislah 70.000. Tak sabar dia ngajak balik kan, bila mau azan di bir, tunggu dulu lah, nak belum azan. Akhirnya nyampe ke rumah, azan kurang 2 menit Pak. Nengok nasi di piring sama ikan Bu, langsung datang duduk, makan langsung dia. Nah, ini kalau tak sabar Pak. Itu artinya bagaimana? Apa yang kita miliki yang menurut kita halal, kalau puasa tidak boleh dilakukan. Misalnya Pak, biasa saya makan pagi-pagi di Pak Songkok Hijau ini. Biasa makan di sana. Nah, kira-kira pagi nanti dikasih makan enggak Pak? Enggak boleh kan Pak? Walaupun biasanya boleh. Apa yang buat enggak boleh? Karena kita puasa. Kita makan gorengan pagi-pagi, boleh enggak Pak? Pada biasanya boleh, tapi kalau di Ramadan enggak boleh. Kapan Pak bolehnya Pak? Nanti maghrib. Makan pentol enggak boleh. Kapan bolehnya? Nanti maghrib. Kemudian misalnya melakukan hubungan suami istri Pak, siang-siang boleh Pak? Enggak boleh. Kapan bolehnya Pak? Habis tarawih lah Pak, habis maghrib. Gila, benar lah sikit punya kawan nih. Habis maghrib makan lo, minum lo, habis tarawih baru ya kan? Kalau habis maghrib tak tarawih lah deh. Nah, ini yang disebut dengan as-shaumu nisfus sabri. Puasa bagian dari kesabaran. Sementara sabar nisful imani adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk di pasal pertama. Imam Ghazali mengatakan fil wajibati was sunanil zahirati wal lawazimi bi ifsadi. Tentang kewajiban-kewajiban yang ada di dalam bulan puasa dan juga sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan di bulan puasa, wal lawazimi bi ifsadi, dan sebagian hal-hal yang wajib ketika puasa yang kita kerjakan ini rusak. Setidaknya yang saya petakan, yang pertama tentang kewajiban di sini ada 6 perkara Pak. Amal wajibatu zahiratu fasittatun. Kewajiban yang mesti kita kerjakan di bulan Ramadan itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah muraqabatu awwali syahri Ramadan, memperhatikan awal mula bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini tidak tiba-tiba datang Pak. Bulan Ramadan ini bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah biru'yatil hilal. Kita melihat anak bulan. Kalau orang-orang NU mengenalnya dengan ru'yah. Kalau orang-orang Muhammadiyah mengenalnya dengan hisab, hitungannya hisab. Nah, ru'yatul hilal ini betul-betul melihat anak bulan Pak. Sehingga dikatakan fa in ghamma fastikmalu salasina yauman min sya'ban. Maka kalau ternyata mendung, tidak kelihatan
anak bulan tadi tidak kelihatan, maka disempurnakan dengan 30 bulan Sya'ban. Jadi istikmal, menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Ini yang pertama. Nah, kalau sudah ru'yatul hilal nyata, apalagi disampaikan oleh pemerintah, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan bulan puasa, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua adalah an-niyatu. Wajib di dalam berpuasa kita berniat. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sehingga orang yang berpuasa tanpa niat maka puasanya tidak sah. Maka dikatakan wala budda likulli lailatin min niyatin. Harus dikerjakan yang namanya niat ini mubayyitatin, harus ditabyitun niat. Jadi niat puasa Pak enggak bisa siang-siang begini Bu, tabyit tadi malam. Maka biar tidak lupa sama orang-orang Indonesia, ulama-ulama di Indonesia, setelah tarawih dibaca doanya sama-sama. Nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu harus tabyid. Kalau ternyata sampean tidak ikut Pak, tidak baca, ternyata nanti habis sholat subuh baru sampean ingat dan sampean baca, maka puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena puasanya tidak menggunakan niat. Namun ada ulama yang meringankan, artinya memperbolehkan untuk orang-orang yang sekiranya niat ini wajib dalam madhab Syafi'i, akan tetapi niat tadi harus per malam Pak. Likulli lailatin, setiap malam. Jadi malam ke-1 harus niat, malam kedua harus niat, malam ketiga harus niat. Nah, bagaimana kalau ternyata lupa? Maka sama ulama Indonesia juga mengikuti madhab Maliki di malam Ramadan kemarin, malam pertama di bulan puasa kemarin, itu doanya 1 bulan full. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati kullihi. Jadi kullihi itu maksudnya adalah 1 bulan full. Sehingga kalau sampean lupa dalam niat, maka puasanya tetap sah. Tapi kalau dari awal sampean langsung hadhihi sanati kullihi, dalam 1 bulan sampean niatkan di awal dan setiap malam sampean tidak niat, bukan karena lupa, maka puasanya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena tidak niat. Bisa dipahami Pak? Nanti kalau tidak paham silahkan nanya Pak ya. Nah, kemudian muayyanatin jazimatin. Nah, niat ini harus ditentukan. Puasanya kapan? Hadhihi sanati, ya puasa di bulan Ramadan tahun ini. Kalau tahun kemarin ya tidak berlaku. Sehingga ketika orang tidak menyebutkan tahun ini, puasanya boleh jadi puasanya yang tahun kemarin, sehingga puasa untuk bulan atau tahun ini dianggap tidak ada. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, niatnya harus tabyid. Yang pertama untuk mempermalamkan niatnya di malam hari, kemudian ditentukan muayyanatin, harus ditentukan. Ini yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, ini saya singkat-singkat saja. Yang ketiga yang harus kita kerjakan, as-salisu al-imsaku an isoli syai'in ilal jawfi amdan ma'a dzikri shaumi. Yang ketiga adalah imsak, menahan diri, an isoli syai'in, dari sampainya sesuatu ilal jawfi, kepada rongga yang kita miliki ini Pak. Berapa rongga? Banyak enggak Pak? Hidung, mulut, telinga. Ini perlu kita jaga dari sesuatu yang sampai ke dalam, yang masuk ke dalam. Amdan, dengan keadaan sengaja, ma'adzikri shaumi, sementara dia dalam kondisi puasa. Fayufsidu shaumuhu bil akli, maka menjadi batal puasanya seseorang bil akli wasyurbi wassu'uti wal huknah, dengan sebab dia sengaja makan, sengaja minum, wassu'uti, dan juga sengaja memasukkan obat di dalam hidung yang tembus ke otak, wal huknati, dan juga obat yang melalui kemaluan belakang Pak, injeksi melalui kemaluan belakang, maka puasanya batal. Yang seperti ini Pak, batal. Kalau misalnya lupa makan Pak, enggak batal. Kalau sepiring Pak Ustadz, enggak batal. Kalau 2 piring Pak, pura-pura lupa. 2 piring benar kan? Kayak di video-video kan, tutorial makan tidak batal katanya kan, pura-pura jatuh gitu. Masa jatuh langsung ke teluk mata sapi?
kenyanglah dia. Ini yang pertama. Maka puasanya batal kalau ternyata dia makan dan minum secara sengaja atau berobat injeksi melalui kemaluan belakang atau menggunakan obat-obatan yang melewati hidung. Kemudian yang kedua, wala yufsidu bil fasdi wal hujamati wal iktihal. Nah, ini tidak batal. Puasanya seseorang tidaklah menjadi batal ya dengan dia berbekam. Bekam, Pak. Ini tidak membatalkan puasa. Paham, Pak ya? Ada hadis yang mengatakan misalnya aftarul hajim wal mahjum, bisa membatalkan kepada orang yang membekam dan yang dibekam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang yang ketika bekam, Pak, ini kan yang diambil bukan hanya sekedar darah kotor, tapi yang diambil juga adalah protein, yang diambil juga kekuatan yang ada di dalam tubuh. Maka banyak orang setelah melakukan bekam dia lemah awalnya. Maka dengan lemah inilah kemudian dia bisa lapar, dan lapar pasti dia makan ataupun minum. Dengan makan dan minumnya itulah batal, bukan dengan berbekamnya. Jadi kalau berbekam tidak batal katanya. Wal iktihal, dan juga bercelak tidak batal. Kalau bapak-bapak ada yang bercelak, Pak, mau kemana, Pak? Wa idkhalul mili fil uduni. Nah, ini, Pak, kalau di fikih-fikih yang lain batal. Wa idkhalul mili fil uduni, dan memasukkan sesuatu fil udhuni di dalam telinga. Mil itu kayak semacam korek kuping, Pak. Dan biasa yang kita pahami kalau di fikih-fikih kan batal ya. Tapi kalau pendapatnya Imam Ghazali, beliau mengatakan tidak batal. Korek kuping, Pak. Oh, begini. Kata Imam Ghazali tidak batal. Kemudian wal ihlili illa ayyuqattira fihi ma yablughul musana. Memasukkan air di dalam ihlil, Pak. Mohon maaf, ini kemaluan laki-laki, Pak. Kan ada lubangnya itu, Pak. Itu namanya ihlil, saluran kencing. Itu dimasukkan sesuatu, Pak. Misalnya benang. Itu kalau menurut fikih-fikih yang kita baca, masuknya sesuatu yang seperti itu, batal. Menurut Imam Ghazali enggak batal. Ini kalau pakai punya Ghazali boleh, Pak? Boleh. Silakan, Pak, pakai. Kalau enggak pernah ngaji enggak boleh, Pak. Kalau tidak pernah ngaji tidak boleh, karena ibu-ibu udah ngaji boleh. Yang batal sampai mana katanya? Illa ayyuqattira fihi ma yablughul musanna. Kecuali dia masukkan begitu dalamnya sampai kepada tempat yang memang menjadi kumpulannya tempat kencing, Pak. Sampai sangat dalam, terasa kalau misalnya ada air kencingnya yang mengikuti, maka dihukumi batal. Kalau cuma agak luar-luar sedikit itu tidak batal, Pak. Oke. Wa ma yasilu bi ghairi qasdin min ghubarit tariqi aw dubabatin tasbuku ila jawfihi aw ma yasbiku ila jawfihi fil madmadah. Atau masuknya sesuatu tanpa disengaja, min ghairi qasdin, tanpa disengaja, min ghubarit tariq, berupa debu yang ada di jalan, Pak. Ibu-ibu nyapu, nanti mau lebaran rumahnya dibersihkan, banyak debu. Oh, batal nih, ndak. Min ghairi qasdin, tanpa sengaja. Kecuali memang sengaja ada debu, ibu agak sedot. Wah, jadi penyedot, Bu. Hidung tuh jadi besar, Pak. Udah sedot semua benda. Ini baru batal, Pak, kalau begini. Ini batal. Audzubabatin tasbuku ila jaufihi, atau lalat yang memang masuk sendiri. Lalat, Pak. Muap besar benar. Wah. Pagi-pagi kan, wah, lalat masuk. Kalau masuk seorang tak batal. Kalau sengaja dimasukkan batal. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, nanti yang tidak paham silakan nanya, Pak. Au ma yasbiku ila jaufihi fil madmadah, atau terlanjur masuk ila jaufihi ke gerongkongannya fil madmadati ketika berkumur-kumur, terlanjur masuk. Tapi dengan catatan ketika kumur-kumur dia tidak lebih dari 3 kali dan juga tak kuat. Karena untuk orang yang puasa nih, Bu, boleh tidak kumur-kumur? Boleh, Bu. Tapi saya kasih tahu cara yang benar. 1, kata Kanjeng Nabi, jangan kuat. Biasanya kan kalau Ramadan tidak begitu, Bu. Pelan-pelan. Kemudian buangnya keluar, Pak. Jangan. Nah, lain lagi itu, Pak. Biasa modus kan? Oh, dia ambil lah wudhu di sini. Dia kan mau sholat duhur gayanya. Wah, niatnya mau minum, Pak.
Ketemu kawannya, ini enggak, ini kumur-kumur ini gitu dia. Padahal udah masuk satu Pak, gitu dia. Nah ini kalau terlanjur masuk dalam madmadah kumur-kumur, fala yuftir illa idza balagha fil madmadah. Tidaklah membatalkan puasanya kecuali dalam kondisi dia madmadah, dia berkumur-kumur dengan sangat keras ataupun lebih dari yang disunnahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya berapa Pak? 3. Maka ketika yang keempat kok ada yang masuk, batal. Oke. Nah kemudian amma man akala amidan fi tarafayin nahari summa zahara lahu annahu akala naharon bitahqiqi fa alaihil qada. Untuk orang yang misalnya makan Pak sengaja fi tarafayin nahari, misalnya di ujung hampir-hampir subuh Pak. Karena di dalam puasa kita ini berpuasa semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Mulai terbenamnya fajar sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kita puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah ketika dia nyaman nih Pak makan, belum terbit fajar, orang bilang imsak, dia masih makan. Ini kan warning nih Bu. Imsak ini bukan berarti tak boleh makan, tapi warning. Lampu kuning Pak, hati-hati. Slow aja dia makan kan, masih makan. Nah ternyata fajar sudah masuk di dalamnya dan dia tahu nyata betul-betul ini fajar, masih dilanjutkan, maka fa'alaihil qada. Dia wajib mengkodok puasanya dan puasanya saat itu batal. Oke. Yang keempat, ar-rabi'u al-imsaku anil jima'i. Yang keempat, menahan diri anil jima'i, dari melakukan hubungan suami istri. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Ghazali wa hadduhu mughibul hasyafati. Batasannya dikategorikan jima, Pak, hubungan suami istri. Mughibul hasyafati ialah masuknya hasyafah, Pak. Mohon maaf Pak ya, saya bicara belah sini ya Pak ya, atau belah sini sama ya kan? Kemaluan laki-laki Pak, kan ada kepalanya tuh Pak. Enggak apa-apa kan dia? Kan kalau tidak dijelaskan mana tahu cewek sini itu. Nah, yang dimaksud dengan jima yang sampai batal puasanya itu Pak, kalau kepalanya tenggelam, kalau kepalanya hilang. Kalau tak hilang cuma iltiqaul khitana ini, ketemu aja Pak, mohon maaf, ketemu aja begitu, enggak batal, tapi wajib mandi. Bisa dipahami Pak ya? Tapi kalau sampai hilang kepalanya Pak, bukan cuma kepalanya yang hilang. Kacau. Ini bukan cuma batal Pak, fa'alaihil kafarah, wajib membayar kafarot, wajib membayar kafarot. Ini kan begini, Imam Ghazali bilangnya begitu. Jadi wahadduhu mughibul hasyafati. Kalau ternyata dia lupa Pak, wa in jama'a nasiyan lam yuftir. Kalau ternyata dia berhubungan suami istri itu dalam kondisi lupa, lam yuftir, tidak batal Pak. Nah, cuma pertanyaannya kok bisa gitu kan. Yo poi, piye gitu. Tapi Pak, ulama ini buat andai-andai begini dan itu real ada yang terjadi begitu loh. Yang namanya lupa ini kan sesuatu yang mungkin menurut kita tidak ada manfaatnya toh. Oh, kok Allah ngapain menciptakan lupa? Cobalah Allah tidak ciptakan lupa. Niscaya saya ini jadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Semua yang disampaikan para kiai saya ingat. Pak, kalau bapak tak dikasih rasa lupa, terutama ibu tak dikasih rasa lupa, Bu, betapa ingatnya ibu dengan rasa sakit ketika ibu melahirkan. Bu, ibu melahirkan sakit enggak, Bu? Wah, sakitnya luar biasa, Pak. Kalau bapak mana tahu, saya ngomong sama ibu aja. Bapak tak tahu sakit dia. Sakit. Kalau bapak kan cuma di luar kan. Yang persalinan ibu di dalam, bapak kan di luar. Merokok dia. Bininya, "Bang, santai deh." Gitu dia kan. "Bang, iya deh." Sakitnya luar biasa. Sampai ngomong tuh perempuan kadang, "Aku tak mau lahirkan lagi. Tak ada. Sakitnya luar biasa." Anaknya udah 1,5 tahun, hamil lagi. Gara-garanya apa, Bu? Lupa sama sakitnya. Yang dia ingat apa? Enak. Berarti manfaat ada, Pak? Manfaat.
Lupa itu manfaat. Ma khalaqta hadza batila faqina azabannar. Apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Maka ketika melakukan hubungan suami istri nasian dalam kondisi lupa, maka lam yuftir, tidak membatalkan puasa. Wa in jama'a lailan. Nah, ini sering terjadi. Dan andaikan orang ini berhubungan suami istri malam, awih talama, atau mimpi basah, Pak. Untuk yang belum kawin lah, mimpi basah malam hari. Fa asbaha junuban, dan masuk waktu subuh masih dalam kondisi junub, belum mandi. Kemudian lam yuftir, maka tidaklah batal puasanya. Misalnya melakukan hubungan, Pak, tadi malam, misalnya malam melakukan hubungan, atau hampir-hampir subuh, Pak. Hampir-hampir imsak misalnya kan, hampir-hampir imsak melakukan hubungan suami istri. Ternyata mandinya ba'da azan subuh. Bagaimana dengan puasanya, Pak? Tetap sah. Bisa dipahami ya? Puasanya tetap sah. Kalau mandinya siang, Pak Ustadz, gimana? Jam 12, Pak Ustadz. Saya mandi, Pak Ustadz. Tetap sah. Cuma tak sembahyang subuh berarti dia. Mandi jam 12. Mau subuh dari mana? Bisa dipahami, Bu ya? Oke. Nah, dulu, Pak, cerita tentang puasa ini, bahwa puasa dulunya, Pak, puasa dulunya adalah dipahami oleh para sahabat, tidak boleh makan, minum, melakukan hubungan suami istri ini dipahami tak hanya siang tapi juga malam. Sehingga para sahabat Nabi ini, Pak, semuanya kebingungan. Loh, kalau misalnya malam tak bisa, siang tak boleh melakukan hubungan suami istri, lalu malam gimana? Akhirnya tak tahu, Pak, belum ada ayat yang turun. Akhirnya mau nanya ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika para sahabat ini lewat, ditanya, kau nak kemana? Aku nak ke masjid, mau ketemu Rasulullah. Ada apa? Tadi malam, Pak, aku tak kuat, tak mampu aku, masuk sebulan tak dapat sekali gitu kan. Akhirnya tadi malam ya kita melakukanlah dengan bini kita kan, gitu dia kan. Ini mau nanya sama Nabi, batal tada. Aku pun sama, katanya yang naut kan, Pak. Ketemu sama kawan-kawannya di masjid itu rata-rata begitu gak? Aku pun sama, katanya. Akhirnya turun ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi tidak masalah, tidak ada problem ketika melakukannya di malam hari. Hanya saja bagi orang yang melakukan jima di siang hari dengan kondisi sengaja, Bu, sengaja, Bu ya. Pak, sengaja, Pak. Dalam kondisi sengaja, bukan karena lupa. Maka yang terjadi adalah sebagaimana yang terjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, orang Baduy, Pak. Orang Arab pedalaman ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waqa'tu ahli fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, halaktu. Ya wahai Rasul, celaka saya ini, celaka. Ditanya sama Rasulullah, apa yang membuat kamu celaka? Waqa'tu ahli fi nahari Ramadan. Saya berhubungan dengan istri saya di siang bulan Ramadan. Akhirnya kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, a'tik raqabatan mu'minatan. Maka kafaratnya kamu adalah memerdekakan budak yang mukmin. Seorang budak mukmin. Dia bilang, Pak, budak yang mukmin cemana nak memerdekakan, saya tidak punya apa-apa. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, kalau kau tak mampu, fasyiyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Diganti nanti, Bu. 2 bulan berturut-turut. Itu sistem gugur. Kalau ternyata dia melakukan lagi, ulang lagi, Pak. 2 bulan berturut-turut. Bilanglah sahabat tadi itu, 1 bulan jak kecolongan, apalagi sampai 2 bulan, kata dia. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, fa'id'amu sittina miskinan. Ini sanksinya, Pak. Kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib memberi makan orang fakir, miskin. Sittina miskinan sebanyak 60 orang, Pak. Setiap masing-masing orang muddun, 1 mud. Masing-masing orang misalnya cari yang fakir miskin, 1 orang itu 6 sampai 7 on. 1 mud. 6 sampai 7 on. Dikasih. Kalau kita hitung, Pak, 6 kali, misalnya 6 on, 6 kali 60 berapa, Pak? Ada yang tahu, Pak? Berapa?
30 berapa kilo berapa itu? Masa 36 kilo? Ya, kurang lebih ya 36 kiloan begitu ya. Itu it'amu sittina miskinan. Ngasih makan orang miskin sebanyak 60 orang. Kalau dimasakkan, Pak, ya tak mungkin lah, Pak. Cuma nasi tok, pasti ada ayamnya, pasti ada kerupuknya. Itu sanksi bagi orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Al-khamisu al-imsaku anil istimna. Ini yang kelima. Yang kelima adalah al-imsaku anil istimna, menahan diri dari istimna. Istimna itu, Pak, bahasa sekarang onani, Pak. Onani. Wa huwa ikhrajul mani qasdan bijima'in aw bighairi jima'in. Istimna adalah mengeluarkan sperma qasdan dengan kondisi sengaja, bijima'in aw bighairi jima'in, dengan cara hubungan suami istri, aw bighairi jima'in, atau tanpa jima. Maka kalau misalnya istimna ini puasanya batal. Apa wajib kafarat? Tidak. Yang wajib kafarat hanya hubungan suami istri. Oke. Ini yang kelima. Yang keenam, al-imsaku an ikhrajil qai'i. Yang keenam adalah menahan diri an ikhrajil qai'i, dari mengeluarkan muntah secara sengaja. Contohnya kayak apa, Pak? Misalnya main-main, Pak. Tali dimasukkan ke dalam. Sampai muntah, maka puasanya batal. Ini yang keenam. Dah, 6 perkara ini merupakan sesuatu yang wajib kita kerjakan dan sesuatu yang wajib kita tinggalkan. Yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali fil wajibat, sesuatu yang wajib kita kerjakan dan sesuatu yang wajib kita tinggalkan. Ini 6 perkara. Mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Kemudian wa amma lawazimul iftar. Nah, sekarang tentang lawazim iftar, sesuatu yang wajib ketika orang itu tidak berpuasa, Pak, atau merusak puasanya. Apa saja yang wajib? Yang pertama adalah al-qada, wajib mengganti puasanya. Wal kafarat, ada kafarat ini juga ganti tapi lebih khusus. Kemudian yang ketiga wal fidyatu, membayar fidyah. Nanti saya jelaskan. Wa imsaku baqiyatin nahari tasbihan bis-shaimi, dan menahan diri di sisanya siang, di sebagian siang bagi orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Tasbihan bis-shaimi, karena diserupakan dengan orang yang berpuasa. Jadi prinsipnya begini, Pak. Di bulan Ramadan misalnya, Pak, orang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Orang ini orang Islam. Misalnya dengan alasan, oh saya kerja berat. Karena saya kerja berat, maka saya tidak berpuasa. Ini tidak semerta-merta begitu, Pak. Wajib di malam harinya dia berniat untuk melakukan puasa Ramadan besok. Maka kalau besok ternyata betul tak mampu, betul Pak, panas berdengkang, Pak, betul-betul tak mampu, maka dia berbuka. Batal kan? Maka setelah batalin tidak boleh makan lagi itu, Pak. Dia tetap harus kondisi imsak, bukan puasa, kondisi imsak, menahan dirinya karena dia tasbihan lis-shaim. Dia serupa dengan orang yang berpuasa. Orang yang begini fa'alaihil qada, maka dia wajib mengganti puasanya. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah, kalau tidak seperti ini, Pak, dari awal memang dia niat tak puasa, Pak, dia bukan hanya qada tapi juga kena dosa. Dapat dosa. Karena kewajiban bagi dirinya adalah berpuasa. Ammal qada'u, adapun mengganti puasa, fawujubuhu amun ala kulli muslimin mukallafin tarakas shauma bi'udrin aw bighairi udrin. Adapun mengganti puasa, maka kewajibannya adalah umum untuk semua orang, baik orang itu yang meninggalkan puasa sebab uzur ataupun tanpa uzur. Misalnya yang sebab uzur karena sakit, maka bagi orang yang sakit nanti kalau sembuh di bulan-bulan berikutnya dia harus mengganti puasanya. Atau tidak udzur, memang dia tak mau puasa, Pak, maka tetap harus puasa di lain waktu selain dia berdosa kepada Allah. Ini yang tentang yang pertama, yang qada. Fal haidu taqdis shauma wa kadza al murtadu. Maka adapun orang yang haid, dia wajib mengqada puasanya. Orang yang haid wajib mengqada puasanya. Kemudian wa ammal kafaratu, adapun bayar kafarat. Kafarat itu fala tajibu illa bil jima'. Tidaklah wajib apa kafarat illa bil jima'i, kecuali dengan sebab melakukan hubungan suami
istri. Kalau bukan sebab melakukan hubungan suami istri, maka tidak wajib membayar kafarat. Tapi ini ada sih sebenarnya, cuma ini tidak boleh disampaikan secara umum. Nanti ya kalau misalnya Bapak mau nanya tutorial, ada caranya. Wa amal istimna'u wal aklu wasyurbu wa ma'adal jima' la yajibu bihi kafaratun. Untuk istimna misalnya onani, makan, minum, pokoknya selain jima, dia hanya diwajibkan beban mengganti puasanya, bukan membayar kafarat. Tapi kalau jima dia wajib mengganti, juga wajib membayar kafarat. Kafaratnya 3 tadi Pak. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau memerdekakan budak tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu sanksinya. Tapi rata-rata sih yang nomor 3. Rata-rata nomor 3. Oke, wa amma imsaku baqiyatan nahar. Wa ammal fidyatu, untuk yang fidyah Pak ya. Wa ammal fidyatu, adapun membayar fidyah, fatajibu 'alal hamili wal murdi'i, maka wajib apa membayar fidyah 'alal hamili, atas orang yang hamil. Bu, orang hamil wajib membayar fidyah. Wal murdi, orang yang menyusui wajib membayar fidyah. Idza aftarata khaufan 'ala waladihima, kalau ternyata dia tidak berpuasa karena takut atas kedua anaknya. Maksudnya takut atas kedua anaknya begini Pak. Misalnya saya ini perempuan, kondisi saya hamil ataupun kondisi saya menyusui, masuk bulan puasa. Ditanya sama orang, "Ngapa kau tak puasa?" "Aku takut anak aku nih sakit kalau aku puasa. Aku takut aku puasa nih tak ada air susunya. Aku takut kalau aku puasa ini anak aku sakit tak bisa nyusu." Yang dia takutkan ini bukan dirinya, tapi yang dia takutkan adalah anaknya. Maka dia wajib mengganti nanti dan juga wajib membayar fidyah. Per hari 1 mud. Likulli yaumin muddun. 1 hari 1 mud. 1 mud itu 6 sampai 7 on. Itu tinggal dikalikan. Kalau sampai 1 bulan Pak, Bu, maka tinggal dikalikan 7 kali 30. Itu wajib dibayarkan. Bapak Ibu kalau bingung hitung, tinggal tanya Ustadz Mukhtarul Aziz. Kalau beliau masih bingung, ke Pondok Pesantren Salafiyah Al Aziz. Ada upahnya kalau ke sana, Bu. Nah, ada gula. Berasnya beras lain untuk kiainya, Pak. Nah, ada kopi. Oh, lebih banyak nih ke sini gitu dia kan. Rugi saya nih. Kalau takutnya kepada anaknya. Jadi yang benar bagaimana? Kalau dia khawatir memang tidak puasa. Jadi beban puasa ini, kalau ditanya beban puasa ini untuk anaknya atau untuk ibunya? Tentunya untuk ibu. Anak ini kan tidak kena beban puasa. Maka kalau misalnya ibunya ngelak dari beban puasa diberikan kepada anaknya, maka ibunya harus bayar fidyah dong. Anaknya yang dibebani sama dia. Kan logikanya begitu. Wong ini kewajibannya kamu kok kamu limpahkan kepada anaknya, maka kamu kena sanksi. Apa sanksinya? Bayar fidyah. Tapi kalau dia ternyata ditanya, "Ngapa kau tak puasa?" "Ya, saya ya hamil." Ya karena hamil misalnya kan. Ya hamil begini nih, berat nak puasa. Bukan karena takut kepada anaknya. Bukan takut anak saya begini dalam kandungan, anak saya begitu dalam kandungan. Dan murni memang karena dia hamil atau karena dia menyusui. Karena memang hamil dan menyusuinya itu dia tidak berpuasa, maka dia hanya wajib mengkodok, tidak perlu membayar fidyah. Maka banyak terjadi kan di kalangan masyarakat, kadang kan perempuan tidak ngerti Pak, ibu-ibu tidak ngerti, ya suaminya pun tak tahu, sehingga banyak yang terjadi dia menganggap hanya bayar kodok saja. Padahal ketika ditanya orang, "Aku kalau puasa kasihan anak aku mau diapakan?" Ditanyakan sama suaminya, "Ngapa kau tak puasa dek?" "Kau lah yang bang yang puasa bang, ini kasihan nih bang anak kita nih bang, kalau aku puasa bang anakku kurus, nanti kalau anakku kurus kau marahkan aku, kau ceraikan aku bang." Memang lah kau bang, panjang ceritanya. Nah yang begitu harus membayar fidyah, harus membayar fidyah. Kemudian sekarang sunah-sunahnya Pak. Nah ada lagi nih selain orang hamil dan orang yang menyusui, wasyaikhul haramu, orang tua renta. Nah orang tua renta ini Pak dulu Pak ukurannya umur 7 atau 80 90 tahun. Itu orang tua renta.
Tapi kalau sekarang nih Pak, oh ya mudah benar Bang. Dan 60 nih dah. Asal puasa bengik nih Pak. Itu dia. Mungkin sudah bisa masuk kategori tua renta. Maka ketika dia tidak berpuasa, dia harus mengganti dengan bayar fidyah. 1 hari 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 sampai 7 on. Tinggal dikalikan Pak. Jadi Bapak punya orang tua misalnya kan, Bapak jangan pura-pura bodoh Pak. Ada orang tua dibiarkan sama dia kan, orang tua tak puasa, bayarkan fidyahnya Pak. Ini untuk membayar fidyah orang tua. Kemudian wa ammas sunanu, adapun sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ini fasitatun, maka ialah 6 perkara. Yang pertama adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur Pak. Yang sunnah sahur itu di akhir-akhir, paling tidak jam setengah 4 atau jam 4. Kalau jam 2 terlalu awal, nanti lapar lagi Pak, lapar lagi. Kalau setengah 6 itu tak tahu madhabnya siapa. Oh sarapan pagi Pak ya. Iya, biasa saya di sana tuh. Yang pertama takhirus sahur. Yang kedua ta'jilul fitri bitamri au bil ma'i qabla sholati, menyegerakan berbuka Pak. Jadi kalau adzan Pak, jangan nasi nak kemana-mana, cepat berbuka. Nah yang diperintahkan di sini oleh yang sunnahnya di sini adalah menyegerakan berbuka, bukan menyegerakan kenyang. Yang salah orang menyegerakan kenyang. Akhirnya kalau menyegerakan kenyang, yang maghribnya jam 6.00 jadi jam 6.30 jadi 30. Akhirnya masih adzan di sana kan, masjid sana masih adzan. Adzan jam 6 biasanya dia adzan jam setengah 7. Kok bisa? Ya gara-gara dia buka puasa terlalu banyak. Yang benar adalah menyegerakan buka. Maka ketika adzan Pak, ketika adzan Bapak nunggu di meja makan, ya kan? Dengan bacaan lah, berzikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali Pak. Kalau bisa sampai memang betul-betul nunggu azan itu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ternyata adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ketika dengar azan begini, Pak, Bapak baca doa makannya dulu. Bukan doa puasanya, doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak minum. Setelah minum baru baca doa puasanya. Bisa, Bu? Oh, kalau Bapak kan langsung main sikat ya. Allahumma laka sumtu bika amantu wa yang benar, yang afdolnya begitu. Doa makan loh. Habis doa makan dia minum. Maka ketika dia minum baru baca doa puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa dhahabat zama'u wa btallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah taala amin ya rabbal alamin. Karena maknanya saja Pak, Allahumma laka sumtu, ya Allah laka bagimu sumtu berpuasa siapa aku. Laka bagimu sumtu telah berpuasa siapa aku. Wabika amantu dan kepadamu amantu telah beriman siapa aku. Wa ala rizkika, ayat tadi rizki enggak Pak? Rizki kan, wa ala rizkika dan atas rizkimu berupa ayat yang kita minum nih. Aftartu telah berbuka siapa aku. Kalau belum diminum Bapak baca duluan doanya, ya kan belum buka berarti Pak. Minum loh berarti udah buka, betul baca doanya. Aftartu aku telah berbuka. Kenapa kok sudah berbuka? Tadi sudah minum. Kalau belum minum Bapak bilang aftartu. Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Belum diminum, udah aftartu. Bisa dipahami Pak ya? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tarkus siwaki ba'da zawal. Meninggalkan gosok gigi ba'da zawal setelah jam 12 siang. Kalau udah jam 12 siang enggak usah gosok gigi. Kalau menurut Imam Nawawi enggak apa-apa Pak. Kalau menurut Imam Rafi'i jam 12 siang, nanti jam 12 Bapak masih gosok gigi, hukumnya makruh. Kalau Imam Nawawi bilang enggak apa-apa, terserah Bapak mau pilih mana. Imam Nawawi boleh, Imam Rafi'i juga boleh. Wal judu fi syahri Ramadan lima sabaqa min fadlihi fi zakat, dan juga dermawan Pak. Maka di bulan Ramadan ini banyak orang yang dermawan, termasuk dilipat gandakan pahala dan kesunahan yang sangat dianjurkan. Al judu fi syahri Ramadan,
berdermawan di bulan Ramadan. Banyak orang ngasih-ngasih ke masjid, ke musola, ke orang terawih, di jalan-jalan. Ya karena memang sunnahnya mendapat pahalanya dilipat gandakan. Nah, kemudian wa madarasatul Quran, tadarus Al-Quran. Kata beliau tadi minimal misalnya satu hari satu juz, ataupun tidak sampai satu juz bu, tidak masalah. Di rumahnya misalnya baca satu hari misalnya Pak satu ayat, misalnya Qul huwallahu ahad, simpan lo. Besok lagi hari kedua Allahus somad, simpan lagi. Memang parah orang sini Qul hu jadi disimpan sama dia. Ya Allah. Ini sunnahnya membaca Al-Quran. Yang keenam, wal i'tikafu fil masjidi, dan berdiam diri di masjid. Bisa dibayangkan Pak, kalau dulu masjid tak kayak sekarang Pak. Dulu masjid panas, sekarang nyaman Pak. Masjid kita ini lebih nyaman dari rumah Pak. AC semua hidupkan. Wah. Astagfirullah, nawaitul i'tikafa, aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iya. Tidur ya sampai duhur. Dah duhur dia sholat duhur, i'tikaf lagi sampai asar. Betul. Ditanya bini, dari mana bang? I'tikaf deh. Bagus. Jadi i'tikaf diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf di masjid. La siyama fil ashril akhiri, lebih-lebih di 10 Ramadan terakhir, Pak. 10 Ramadan terakhir. Fahuwa adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena di 10 akhir di bulan Ramadan termasuk kebiasaannya Rasulullah. Apa biasanya Rasulullah? Idza Kana idza dakhala al-ashru, karena ada siapa Rasulullah idza dakhala al-ashru, ketika telah masuk al-ashrul awakhiru, apa 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tawiyal firasha, melipat siapa Rasulullah al-firasha kepada tempat tidurnya. Artinya kalau sudah masuk 10 terakhir, Rasulullah ini tidak banyak tidur. Beda dengan orang sini, 10 terakhir makin nyaman di tidur. Wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan kepada sarung. Artinya mengencangkan kepada sarung ini dia niatkan untuk taqarrub, ibadah kepada Allah. Kemudian wada'aba ahlahu, dan melazimkan, membangunkan, membawa siapa Rasulullah ahlahu kepada keluarganya pun diajak, ayo dek ibadah kepada Allah. Apa yang dia cari? Dikatakan di sini idfiha lailatul qadri, karena di dalam 10 terakhir ini ada malam yang sangat mulia namanya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini kata Imam Ghazali, wal aghlabu annaha fi autariha. Biasanya Lailatul Qadar ini turun di malam-malam ganjil. Malam ganjil itu berapa? Lailatul ihda wa salasin. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan terakhir malam 29, malam 30 lebaran Pak. Sama 30 kok dihitung lebaran Pak, bukan Lailatul Qadar tuh Pak. Takbiran itu semua. Nah, ini sampai di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh para jamaah. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan dari pasal pertama ini tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, dan juga sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan Ramadan, serta sebab-sebab hal-hal yang bisa merusak puasa seseorang di bulan Ramadan. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Hadzana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol, mungkin ada pertanyaan, Pak? Iya. Tadi kan dikatakan suatu walaupun kan batalkan. Ya. Tadi dikatakan yang membatalkan puasa adalah Ini mau liberal ya? memasukkan semua barang ke dalam lubang. Iya. Tapi ini orang udah mendesak, Ustaz. Dia ini sakit sekali. Dia disuntik,
ini membatalkan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih contoh saja Ustaz. Kan habis sholat zuhur, saya tidur. Tapi saya mimpinya yang mimpi basah lah ya. Mimpi basah. Ini contoh aja. Contoh. Yo, Kalau udah tua enggak ya. Ini contoh. Dalam mimpi basah itu batal atau tidak? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, ketika kita mengalami sakit misalnya dan kita masih ingin melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian kita suntik, maka para ulama ini memperinci. Kalau ternyata dengan suntiknya tadi suntik ini Pak, kan juga dimasukkan ke dalam salah satu anggota yang yang punya rongga jauh begitu kan. Jadi sama ulama ini ditafsir Pak. Kalau ternyata dengan dia infus tadi mampu menyebabkan efek kepada dirinya, atau disuntik tadi efek kepada dirinya, efek kesegaran ya, dan menghilangkan lapar, maka batal. Kalau tak efek ke sana, misalnya cuma pusing kan, sakit pinggang misalnya, sakit pinggangnya yang hilang. Kalau cuma sakitnya yang hilang tak apa. Tapi kalau sama laparnya hilang lah. Bisa dipahami Pak ya? Paham. Iya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ihtilam. Ihtilam itu di dalam bahasa kita sehari-hari adalah mimpi basah. Dan mimpi basah ini merupakan salah satu yang tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah istimna. Istimna itu artinya istikhrajul mani, sengaja mengeluarkan sperma. Sengaja loh Pak. Paham sengaja Pak ya? Onani. Masa mau dijelaskan sengaja? Itu ketawa terus sana. Parah Pak itu. Sengaja Pak. Jadi kalau ihtilam mimpi Pak, nah, tidak masalah. Itu tidak sengaja. Kalau sengaja yang batal. Bisa dipahami Pak ya? Paham. Oke, monggo yang lain Ibu. Tidak masalah Bu. Dilanjutkan bisa. Monggo. Jadi saya kontraknya sampai nanti jam 9. Kan setelah mimpi tadi Ustaz, apa perlu kita wajib mandi? Terima kasih. Ihtilam ya? Iya. Wajib. Mandi besar wajib. Mandi besar itu salah satunya adalah disebabkan keluarnya sperma sebab ihtilam, salah satunya. Sebab keluar sperma dengan mimpi ihtilam. Bukan hanya dengan hubungan suami istri, tapi juga dengan mimpi. Nah, hubungan suami istri pun Pak, hubungan suami istri walaupun tidak keluar sperma, misalnya cuma ketemu doang yang tadi saya sampaikan itu. Iltiqa'ul khitanaini wa illam yunzila. Ketemunya dua pekakas laki-laki dan perempuan. Kan bahasa ini salah. Wa illam yunzila, sekalipun tidak keluar sperma, itu wajib mandi besar. Bisa paham ya? Nah, kalau sampai misalnya kepala dalam kondisi Ramadan, kepalanya sampai hilang, berarti puasanya batal. Kalau cuma ketemu gini Pak, nah itu berat, tidak apa. Tapi wajib mandi, nah begitu. Nah, tapi Pak, hindari Pak, jangan coba-coba ketemu. Ini nanti ketemu bahaya. Banyak setan. Iya, betul. Setan ada yang lepas gak Pak di rumah tuh. Oke, ada yang lain? Monggo. Oke, boleh. Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, tadi kan dibilangkan yang tidak boleh berpuasa, yang sudah boleh berpuasa yang sudah tua harus membayar fidyah. Iya. Yang ini fidyah yang ini dia itu tidak pernah berpuasa dari masih mampu, masih sehat gitu. Setiap bulan puasa dia tidak berpuasa tapi dia membayar. Nah, itu yang mau saya tanyakan, apa itu
sah atau tidak gitu. Ya kalau dia udah tua kan memang Iya. bisa bayar Pak Ustaz. Itu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentang Syaihul Haram, orang tua renta, Pak. Orang tua renta memang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa, tapi dia harus mengganti dengan namanya fidyah. Tapi untuk orang yang tidak tua renta seperti kita ini, Pak, maka dia wajib berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, maka dia berdosa dan juga wajib mengganti puasanya di selain bulan Ramadan. Satu poin Bu ya, wajib ganti puasanya. Nah, ternyata wajib ganti puasa ini Pak, tak diganti-ganti selama setahun sampai datang Ramadan berikutnya, maka kena fidyah. Bisa dipahami Bu ya? Kena fidyah nih, kena fidyah 30 hari yang kemarin, bulan tahun lalu. Di puasa yang kedua nih, tahun kedua, dia pun tak puasa lagi. Tak diganti ke bulan berikutnya sampai 1 tahun dan masuk puasa ke 3. Berarti puasa ke-1, puasa kedua, puasa ketiga, dia waktu sehat wajib qadha. Berarti berapa bulan Pak qadha ini Pak? 30. 3 bulan. Iya kan? 3 bulan. Nah, selain dia wajib qadha, dia harus bayar fidyah. Kalau fidyahnya sah Bu, tapi qadha-nya ini tidak bisa diwakilkan dengan fidyah. Bisa dipahami? Tetap sampai kapanpun dia punya beban wajib mengganti. Ketika dia sudah tua renta, maka kewajiban tadi menggantinya memang tidak wajib, tapi sebelum-sebelumnya dianggap berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mengganti. Terus berdosa. Kalau dia ganti tak dosa lah. Bisa dipahami Pak ya? Ya tapi dia bayar terus Pak Ustaz. Iya. Dia tidak puasa itu setiap tahun dia bayar. Okay. Lagi dia masih itu sehat pun Pak Ustaz, sampai pun dia udah tidak ada anak pun. Okay. Fidyahnya sah. Fidyahnya sah. Tapi qadha-nya tidak bisa diwakilkan fidyah waktu sehat loh Bu ya. Yang saya bicarakan waktu sehat. Tapi kalau sudah waktu tua rentanya, memang dia dapat keringanan untuk tidak puasa, maka gantinya fidyah. Nah, kalau yang sehat ini Bu, gantinya bukan fidyah, tapi gantinya puasa juga. Nah, kalau sampai tahun kedua dia tidak puasa, maka fidyah dan ganti puasa. Tahun ketiga fidyah dan ganti puasa. Tahun keempat fidyah dan ganti puasa. Saya ini Pak Ustaz, dia tidak pernah puasa, tapi bayar fidyah terus. Ya bayarnya fidyahnya sah, tapi puasa dia punya utang kepada Allah. Bisa dipahami Bu? Mungkin ada yang lain Bu, betul Bu? Ada yang mana? Dipersilakan. Ini mumpung gratis nih Bu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Aman nggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi yang mau saya tanyakan, jadi dari semua yang ditanyakan tadi, artinya kan ketika kita tidak tahu, terus kita mengaji menjadi tahu. Apakah yang tadi tak tahu itu ada toleransi itu, Pak? Misalnya kayak tadi, kalau kita kan ini baru tahu nih, misalnya kita baru tahu sekarang kalau ada pembayaran fidyah lipat-lipat seperti tadi, itu setelah kita tahu apakah itu semua jadi kita borong kita bayar semua atau ada toleransi lain yang memudahkan? Itu aja Pak Ustaz. Oke, tentang bahasa orang tidak ada hukum bagi yang tidak tahu lah. Iya. Oke. Jadi bahasa tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu itu catatannya 2. Satu, dia itu baru masuk Islam. Bisa dipahami ya? Yang kedua, dia jauh dari ulama. Baru ketika dia melakukan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu ditoleransi. Karena satu, dia jauh dari para ulama. Kategori rumahnya di kampung, memang tak ada orang pintar sekali, dia aja paling pintar kan? Maka masih ditoleransi. Tapi kalau di gang ini tempatnya ulama. Oh, pesantren banyak. Berarti dia berdosa 2 kali, Pak. Satu, dosanya dia karena memang dia tidak tahu. 2, dosanya dia tidak mencari tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Bisa jadi. Nah,
Kemudian apakah bisa menghilangkan dosa-dosa yang lalu? Yang jelas kalau ahlu sunnah wal jamaah, innal hasanat yudhibras sayyi'at. Jadi yang kita pahami kan begitu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mampu menghilangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Apalagi hukum atau dosanya berhubungan langsung dengan Allah. Itu mudah ampunannya Pak. Cuma walaupun mudah jangan dibuat main-main ya Pak ya. Nanti ini mudah nih dengan Allah. Yang sulit itu Pak dengan sesama manusia. Selama orang itu tak ampuni Pak, maka sampai kapanpun Allah juga tidak akan mengampuni. Contoh saya nyuri ayamnya Pak Songko Merah tuh misalnya. Lebaran saya datang ke rumahnya. Mau maaf batin ya? Maaf batin ya. Aku tak bilang nih, maaf saya ini apa? Maaf saya ini apa? Saya ini curi ayam dia kan? Dia bilang, oh iya tak apa-apa. Nah iyanya ini tak kena ke maaf ayam lu. Kecuali saya bilang, saya minta maaf, apa ayam saya, ayam kau saya curi gitu kan? Oh harus diganti, maka diganti baru selesai. Oh enggak usah diganti, saya maafkan, baru selesai. Jadi harus dibilang bukan kosong-kosong ya gitu. Ya yang begitu yang seperti itu kosong begitu kan tak punya dosa sebenarnya itu Pak. Paling dosanya cuma melotot sedikit gitu kan. Tapi kalau udah kaitannya nyuri, udah kaitannya yang hakul adami, itu harus ngomong. Bilang apa dosanya? Mungkin nyuri sandalnya itu atau waktu sembahyang di sini misalnya kan, sandalnya dicuri, harus ngomong. Bisa dipahami ya Pak ya? Mungkin ada bapak-bapak yang lain mau nanya, silakan Pak. Santai nih Pak, saya belum lapar Pak. Monggo. Di kuning tutup. Somai Pak, somai. Allah. Donat. Pripun? Palas. Sampun Bu. Oke. Mungkin cuma ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna qad istana'tuka ma 'allamtana farudhu ilaina inda hajati ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma lana shaqiyyan dhalan aw madrudan aw mahruma. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha hadan illa wasalta bima at-taubati dhunuba wa satarta birida'il maghfirati uyuba. Rabbana hab lana min azwajina wa ذرياتنا وجميع الحاضرين في هذا المجلس قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ببركة وبكرامة عبد القادر الجيلاني بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين.